Halo teman-teman semua, back again with me, Zidane Ramadan, your mentor slash tutor on English class. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kenalkan kembali, nama aku Zidane Ramadan dan pada kesempatan kali ini aku bakal jadi mentor slash tutor buat teman-teman sekalian. Oke, kita udah kelas Inggris yang keempat ya teman-teman, sudah lumayan jauh. Oke, sekarang aku mau nanya nih kabar teman-teman. Apakah teman-teman semua baik-baik saja? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja ya. Semoga teman-teman bisa terus sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja belajar topik hari ini. Nah, ini dia topik hari ini. Seperti biasa aku bakal kasih kompetensi ke teman-teman dulu. Diharapkan teman-teman bisa apa gitu setelah belajar hari ini. Oke, topic of today's class. Kita bakal belajar instruksi, mengajak, dan melarang. Teman-teman diharapkan bisa memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Hari ini nggak terlalu banyak ya teman-teman materi yang akan dibahas, jadinya probably kita bisa selesai lebih cepat. Oke, lanjut ya teman-teman. Nih, satu materi aja. Instruksi mengajak dan melarang. Giving instruction, inviting, and forbidding. Giving instruction memberikan instruksi, inviting mengundang atau mengajak, dan forbidding atau melarang. Oke, kita lanjut ya. Ke yang pertama dulu. Giving instruction. Ini ada contohnya. Ada guru. The teacher said, gurunya bilang, open your book on page 10. Buka bukumu halaman 10. Habis itu ada lagi nih, satu lagi. Your mother said, ibumu bilang, sweep the floor. Oke, sweep the floor berarti sapu lantainya gitu. No ya teman-teman, memberi instruksi itu tipsnya dari aku, teman-teman bisa pakai kata kerja dulu. Sebutin kata kerja. Terus baru kata bendanya. Kayak contoh nih, sweep the floor. Sweep the, yang kita jangan pakai sweep the floor ya, kita pakai mop the floor. Terus pakai tanda seru. Ingat kalau mau ngasih instruksi atau kayak mau kalimat imperatif atau kalimat apa ya, imperatif itu ya pokoknya kalimat imperatif lah yang kayak nyuruh gitu, intinya meminta sesuatu. Itu biasanya pakai tanda seru. Nah, di sini mop-nya itu sebagai kata kerja atau bisa kita bilang verb. Habis itu the floor-nya itu bisa kita bilang jadi kata benda atau noun. Noun aja karena cuma satu kata benda. Jadi ya teman-teman, biasanya diawali dengan kata kerja, kata benda, habis itu tanda seru. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang ini kan opennya itu verb, your book dia itu noun, and nah kalau si on page 10 ini cuma pelengkap gitu teman-teman. Tapi intinya kalau misalnya mau open your book aja juga boleh. Yang penting harus ada verb, habis itu ada nounnya sama tanda seru. Karena dia merupakan kalimat imperatif. Seperti itu ya teman-teman. Oke, aku harap cukup jelas. Kita lanjut ke yang kedua, mengajak seseorang. Nah, di sini kita lihat dulu dialognya, ada ada satu dialog dan dua kalimat. Di sini dialog yang pertama antara mother sama kids. Mothernya ngomong, dinner is ready, let's eat. Terus kidsnya, hooray, let's have dinner. Itu yang kedua, it's Sunday morning, let's go cycling. Yang ketiga, we will go camping, come on, join us. Jadinya ciri-ciri kalimat mengajak seseorang atau inviting someone itu ada di sini teman-teman. Ini ada let's eat. Ini maaf ya ketebalan, aku tipisin dulu. Nah oke, ini ada kata-kata let's eat, ada let's go, ada come on, gitu ya. Masih ketebalan sih sebenarnya, bentar ya. Nah, oke, artinya let's tuh apa sih sebenarnya, Kak? Nih, let's itu artinya let us. Atau artinya ayo kita. Kalau come on itu artinya lebih ke yuk gitu. Biasanya ya kalau secara bahasa gaulnya, karena emang come on itu
agak sedikit gaul kalau dipakai di luar sana. Jadi kita bisa translate bahasa gaul kita atau you gitu. Inviting someone gitu ya. Nah, nih ada penjelasan dari aku sedikit. When we ask someone to do something together with us, we can say, saat kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal dengan kita bisa bicara seperti berikut. Pertama pakai let's, habis itu ada kedua come on. Let's, baru bisa pakai go, come, study, pokoknya langsung pakai verb, langsung pakai kata kerja. Habis itu juga come on, titik-titik-titik, bisa pakai kata kerja. Selanjutnya maksudnya kata kerja. Misalnya, contoh ya. Contoh, aku mau belanja, terus mau ngajak kakak aku bilangnya let's go. Kan tadi let's, terus pakai go, terus bilang deh, mau ngapain, mau belanja, let's go shopping. Atau enggak aku mau ngajak teman aku belajar, bisa aja aku bilang berarti coba kita pakai yang come on. Come on. Come on, study with us. Yuk belajar dengan kita gitu. Contohnya ya teman-teman. Oke, di sini mengajak seseorang menurut aku nggak terlalu susah ya teman-teman, karena kita bisa pakai let's atau come on aja. Habis itu nanti orang-orangnya yang teman ajak bicara, lawan bicara teman-teman atau teman-teman mau menjawab, teman-teman bisa pakai ini. Yes, thank you, that's great. Ini kalau yes, thank you, biasanya teman-teman itu mau menerima ajakannya, mau ikut. That's great juga biasanya dipakai kalau teman-teman mau menerima ajakannya. Terus yang terakhir ada no thank you. No thank you itu berarti teman-teman nggak mau ikut, tidak, teman-teman tuh menolak ajakan dari orang tersebut, makanya dipakai no, tidak, thank you terima kasih, tidak terima kasih, biar sopan ada thank you-nya. Itu ya teman-teman. Oke, sampai sini aku harap sudah cukup jelas. Kita lanjut aja ya. Oh ya teman-teman, biasanya kalau misalnya buat mengajak seseorang yang lebih umum dipakai tuh let's sih, dan itu lebih mudah juga. Ya aku bisa lebih nyaranin teman-teman kalau mau ngajak seseorang gitu, mau inviting someone, bisa pakai let's aja. Oke, kita lanjut ya ke kalimat larangan. Nah nih, you have caries on your teeth. Don't eat too much candy. Alright, ma'am. Oh ya, kalimat larangan bahasa Inggrisnya prohibiting. Terus ini dialog antara Dente sama Mirna. You have caries on your teeth. Don't eat too much candies. Alright, ma'am. Kamu punya lubang di gigi kamu. Jangan banyak makan permen ya. Kata Mirna, alright, ma'am. Baik, ma'am. Kalau yang di sini, kalau kalimat larangan dia itu lebih pakai don't depannya, bukan lebih sih, maksudnya emang pakai don't. Mirip sama tadi memberi instruksi atau memberi perintah. Oh iya, tuh kalimat imperatif, kalimat perintah. Nah ya itu mirip kalimat perintah tapi depannya tambahin don't aja. Jadi ya misalnya kalau misalnya ini si instruksi, kita bisa aku kasih contoh ya. Open the window. Nah tuh ada verb, kata kerja, buka, the window, kata benda, jendela. Nah, tapi kalau misalnya ini buat tadi kalimat perintah. Kalau misalnya kalimat larangan, teman-teman depannya tinggal tambahin aja don't. Berarti ntar jadi don't open the window. Habis itu larangan apa lagi ya yang biasanya umum di Indonesia? Oh ya ini, don't put your towel on the bed. Jangan taruh handuk kamu di atas kasur. Towel itu artinya handuk ya teman-teman. Handuk. Bed artinya kasur. Oke, di sini kalau misalnya kita identifikasi lagi, ada don't berarti larangan, put itu kata kerja, verb, terus ada your towel itu noun, kata benda, sama on the bed. On the bed itu keterangannya di kasur gitu.
Ini tadi ya dia mirip sama kalimat perintah tapi depannya tambahin don't. Itu untuk kalimat larangan. Tambahin don't gitu ya. Aku tulis lagi nih. Ingat. Tambahin don't. Don't itu emang sebenarnya apa? Don't itu singkatan dari do not. Gitu. Do not berarti jangan gitu. Don't put your towel on the bed. Jangan taruh handukmu di atas kasur. So don't open the window. Jangan buka jendela. Seperti itu ya teman-teman. Aku harap cukup jelas. Itu yang terakhir kalimat izin atau permission. Di sini ada 2 dialog. Coba kita baca dulu. Dialog yang pertama antara Budi sama Rita. Yang Budi, can I borrow your pencil please? Rita, here you are. Terus yang kedua antara Anwar sama Lucy. Anwar bilang, may I come in? Lucy, yes of course Anwar. Oke, pertama yang Budi kita identifikasi dulu. Can I borrow your pencil please? Nah, dia meminta izin. Can I borrow? Mau minjem. Can I borrow your pencil? Bisakah aku meminjam pensilmu? Please, kumohon. Rita bilang, here you are, ini gitu. Habis itu kalau antara Anwar sama Lucy, Anwar, may I come in? Bolehkah aku masuk? Kata Lucy, yes of course Anwar. Ya tentu saja. Of course artinya tentu saja ya. Of course Anwar. Ya tentu saja Anwar. Seperti itu. Nah ini ada penjelasan sedikit dari aku untuk permissions. When you ask for permission for doing something or get something, you can say, saat kamu mau meminta perizinan untuk melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, atau yang mendapat atau mengambil sesuatu, kamu bisa ngomong pertama may I, kedua can I. Itu mirip-mirip, teman-teman bisa pakai yang mana aja. Terus ntar jawabannya lawan bicara teman-teman, atau kalau teman-teman mau balas bisa bilang yes here you are, yes of course, no you can't, sorry you can't. Kalau yang satu sama kedua itu buat yang positif gitu ya, kayak teman-teman mau minjemin atau teman-teman mengizinkan. Kalau yang kedua itu yang negatif, kayak teman-teman nggak mau mengizinkan atau nggak mau ngasih minjem atau dan lain-lain. Mungkin contohnya gini aja ya, kita pakai may I dulu. May I sweep the floor? Oke, bolehkah aku menyapu lantainya? Itu kita pakai lagi. Can I go to your house? Nah, pakai tanda tanya ya teman-teman, karena dia kayak nanya, minta perizinan gitu. Nah nih ada kata-kata may I sama kata-kata can I. Sisanya teman-teman bisa bebas mau apa aja. Yang penting sih kalau menurut aku ya sama aja kayak tadi, harus ada kata kerja sama ada kata bendanya kayak gini. May I sweep itu berarti verb atau kata kerja, the floor nouns atau kata benda. So can I go itu verb, to your house itu noun. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu aja sih teman-teman. Menurut aku nggak terlalu rumit, jadi aku harap teman-teman cukup paham. Nah terus tadi reply-nya kalau misalnya teman-teman mau may I sweep the floor, kalau teman-teman mengizinkan orang tersebut untuk menyapu lantai, teman-teman bisa bilang yes of course gitu. So kalau teman-teman nggak ngizinin ya udah bilangnya no you can't gitu, atau nggak sorry you can't. Kalau yang tadi can I go to your house, misalnya boleh dia pergi ke rumah temannya teman-teman, ya berarti balasnya yes of course. Kalau nggak boleh no you can't atau sorry you can't. Kalau here you are itu lebih artinya kayak ngasih sesuatu, ini dia gitu. Berarti kalau misalnya mau pakai here you are, kalau lawan bicara teman-teman itu mau minjem sesuatu, misalnya gini, can I borrow your jacket? Aku boleh nggak minjem jaket kamu? Gitu. Nah kalau teman-teman mau minjemin bisa bilang yes here you are, iya ini nih gitu, iya ini dia gitu. Atau enggak bisa juga can I have some biscuits? Bolehkah aku minta beberapa biskuit? Kalau boleh ya udah teman-teman bisa bilang yes here you are kayak gitu. Gue kalau dia udah pakai can I atau may I, ini may I deh, kita pakai may I satunya di sini biar variatif aja. Kalau udah ada can I may I berarti dia minta izin ya teman-teman. Nah terus kalau misalnya dia udah pakai borrow atau have gitu atau sejenisnya,
teman-teman itu berarti harus pakai yang yes here you are, atau bisa aja kalau misalnya teman-teman nggak mau minjemin bisa aja no you can't, atau enggak bisa bilang sorry you can. Ini yang negatif sih lebih versatile ya, maksudnya lebih serbaguna teman-teman mau pakai di kondisi apapun. Cuman kalau yang pertama nih yang here you are itu cuma bisa dipakai kalau misalnya teman-teman mau ngasih sesuatu, kayak misalnya nih kayak nih borrow sama have, dia borrow mau minjem, kalau have mau minta gitu. Oke sih teman-teman, aku harap sudah cukup paham ya sama kalimat izin. Jadinya dari aku mungkin segitu dulu untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya langsung aja ya teman-teman. Ntar kita bahas pertanyaan teman-teman. Oke, sekali lagi sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.